Tuhanmu. Haleluya, amin. Pujilah padanya. Haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari surga, tekanlah kasihnya. Haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus. Haleluya, amin. Gemarlah jiwamu. Haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya. Selamanya puji Dia. Haleluya, amin. Saya akan kembali menyanyikan pujian ini. Judulnya aslinya itu Come Christians Join to Sing, ya. Diterjemahkan oleh penerbit Saat itu dalam buku Kidung Puji-pujian Kristen menjadi umatnya pujilah. Saya akan kembali menyanyikan pujian ini ketiga baitnya. Setelah itu saya akan memimpin doa dan berkhotbah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pasti Dia berkenan. Haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu. Haleluya, amin. Pujilah padanya. Haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari surga, tekanlah kasihnya. Haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus. Haleluya, amin. Gemarlah jiwamu. Haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya. Haleluya, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bila Engkau memimpin hamba-Mu, memberikan bijaksana, hikmat, keberanian untuk memberitakan firman Tuhan sebagaimana adanya. Bila kiranya Tuhan memberkati juga semua saudara yang berada di rumah masing-masing yang mendengarkan khotbah ini, dan juga memimpin mereka yang mendengarkan khotbah ini setelah ini secara offline. Bila kiranya Tuhan memberkati kami semua, mengisi kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, agar hidup kami terisi penuh, dan kami boleh mempunyai bekal kebenaran Tuhan yang sejati untuk menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini, terutama di tengah-tengah krisis saat ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, sore hari ini kembali saya akan mengkhotbahkan mengenai kemuliaan Kristus, dan khusus sore hari ini kita akan melihat kemuliaan Kristus di dalam penebusan. Kalau minggu lalu saya sudah mengkhotbahkan kemuliaan Kristus di dalam penciptaan, maka hari ini saya akan membicarakan kemuliaan Kristus di dalam penebusan. Mengenai khotbah saya minggu lalu, ada saudara-saudara yang memberikan masukan, saya kira karena mereka tidak memahami, ya. Yang jelas di dalam khotbah saya minggu lalu, saya menyatakan kemuliaan Kristus di dalam penciptaan,
Bahkan ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa pun, manusia yang sudah rusak total di dalam dosa pun, tetap saja kemuliaan Kristus masih menyertai sehingga manusia tidak rusak-rusakan di dalam dosa. Jadi manusia masih menata kehidupannya, masih bisa memperkembangkan hidupnya, menemukan hal-hal yang mempermudah hidupnya, seperti kemajuan-kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam atau di tempat atau di entitas kesatuan-kesatuan atau organisasi yang kemudian menggunakan satu tatanan yang begitu logis, begitu sistematis, begitu baik, tidak mungkin itu berasal dari setan. Tesis saya mengatakan bahwa itu adalah kecerdasan dari logos ilahi, sang firman yang dinyatakan di dalamnya, saudara. Jadi itu supremasi Kristus di dalam karya penciptaannya. Silakan saudara mendengar lagi. Kalau tidak memahami, ya, lalu kemudian menuduh saya sebagai mungkin tidak alkitabiah dalam khotbah saya kira karena saudara tidak memahami term atau istilah-istilah teologis yang digunakan oleh teologi reform. Misalnya teologi reform percaya all truth is God's truth, ya. Lalu kemudian kita percaya common grace, ya, juga ada wahyu umum Tuhan, ya, general revelation, dan lain sebagainya, saudara. Jadi saudara mesti mempelajari semua itu sehingga bisa memahami satu khotbah yang memang sungguh-sungguh bernuansa teologi reform. Saudara, di dalam perihal keselamatan, khususnya dalam karya penebusan Kristus, kalau saudara memperhatikan Alkitab, itu dari awal sampai akhir, saudara melihat karya Kristus yang begitu supreme di dalamnya, begitu berdaulat, dan dia begitu dipermuliakan, saudara. Sama sekali tidak membicarakan sumbangsih manusia untuk melengkapi karya penebusan Yesus Kristus. Sama sekali tidak membicarakan sumbangsih jasa, tenaga, amal baik daripada manusia untuk menyempurnakan karya penyelamatan, karya penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saudara silakan teliti Alkitab. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu teks pun, tidak ada satu tesis pun, tidak ada satu konsep apapun yang disampaikan oleh Alkitab bahwa manusia yang rusak total dalam dosa mempunyai sumbangsih di dalam karya penebusan Kristus, saudara. Sama sekali, kita ini semua nothing, ya, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, saudara. Semua ini hanya menyatakan keunggulan, kemuliaan, supremasi daripada Yesus Kristus dalam karya penebusan. Nah, sebelum saya lanjut, kita membahas beberapa aspek dari Alkitab yang menyatakan kemuliaan Kristus di dalam karya penebusannya. Kita terlebih dahulu melihat bahwa agama di dalam dunia ini sebetulnya dalam hal memandang keselamatan itu cuma ada dua. Saya ulang, agama di dunia ini di dalam hal memandang keselamatan itu hanya ada dua. Pertama, yang percaya bahwa keselamatan bisa diusahakan manusia. Yang kedua, yang percaya bahwa keselamatan itu hanyalah anugerah Allah dan bukan usaha manusia. Hanya itu, saudara, ya. Maka ada agama yang antroposentris dalam doktrin keselamatannya, dan ada agama yang sifatnya teosentris di dalam doktrin keselamatannya, saudara. Jadi agama-agama apapun itu di luar Kristen percaya bahwa keselamatan dapat dicapai melalui perbuatan baik, amal baik. Jikalau amal saya cukup, maka saya selamat. Jikalau saya berbuat dosa dan tidak pernah beramal, maka saya pasti binasa. Ya, saya akan masuk ke neraka. Begitu, saudara, ya. Ada lagi konsep timbangan, ya. Jadi kalau dosanya itu lebih kecil daripada amal baiknya, maka dia akan masuk surga. Tetapi jikalau ditimbang nanti di hadapan Tuhan, itu dosanya lebih dosanya lebih besar daripada perbuatan baiknya, maka dia akan masuk ke neraka. Begitu, saudara. Konsep ini sebetulnya bagi saya konyol, ya, karena ini mempermainkan keadilan. Ya, mengapa mempermainkan keadilan? Orang berdosa itu dihukum berdasarkan dosanya,
dihukum berdasarkan kesalahannya. Orang berdosa harus dihukum karena dia berbuat dosa. Seorang pencuri ayam ditangkap mencuri ayam, lalu dibawa ke pengadilan, lalu setelah sampai di pengadilan dia disidang, lalu diputuskan pencuri ayam 3 bulan penjara atau 6 bulan penjara, begitu ya. Saudara, mengapa diputuskan 3 bulan penjara atau 6 bulan penjara? Karena kesalahannya mencuri ayam. Tindakannya yang mencuri ayam itu adalah satu kejahatan yang pantas mendapatkan ganjaran hukuman penjara. Saudara, nah konyol sekali kalau hakim yang menjalankan sidang itu kemudian berkata, tunggu dulu, sebelum orang ini masuk penjara ya, tolong sekarang kita hitung ya, kita timbang-timbang jahatnya sama baiknya berapa banyak. Coba hitung semua, catat semua perbuatan baik orang ini berapa banyak. Nanti kalau perbuatan baiknya lebih banyak, maka saya bebaskan dia karena perbuatan baiknya lebih banyak. Kalau perbuatan jahatnya lebih banyak, baru kita hukum dia. Ini pengadilan konyol, saudara. Ini pengadilan konyol ya. Ini hakim konyol, ini dagelan ya. Ini lelucon, saudara. Ya. Buat orang ketawa-ketawa, ya. buat lucu-lucuan begitu, saudara. Ya. Tidak ada seperti itu di hadapan Tuhan Allah. Orang berdosa harus mati. Orang berdosa harus dihukum, ya. Orang berdosa harus masuk ke neraka. Tidak ada jalan lain. Berapa banyak pun perbuatan baiknya, kalau itu bisa disebut perbuatan baik, ya. Ini ada pembahasan sendiri, saudara, mengenai apakah manusia sungguh-sungguh berbuat baik atau hanya baik di permukaan, ya. Baik yang sebetulnya tidak baik di hadapan Tuhan. Kalau Alkitab jelas kesalehan manusia seperti kain kotor, ya. Tak ada gunanya di hadapan Tuhan Allah. Jadi katakanlah kita sekarang bicara perbuatan baik di permukaan begitu ya, saudara. Tidak peduli berapa banyak dia berbuat baik, tetapi oleh karena satu dosa atau dua dosa, dia pantas dihukum karena satu dua dosa itu tadi, saudara. Ini keadilan. Ini keadilan. Seseorang yang memperkosa anak orang, walaupun dia memperkosa hanya satu kali, tidak bisa dihapus begitu saja, tidak bisa dibebaskan dari hukuman begitu saja, oleh karena dia menyumbang sudah banyak, menyumbang yayasan-yayasan, panti-panti asuhan, menyumbang tempat-tempat pendidikan, ya, menyumbang orang-orang miskin, sudah begitu banyak. Maka ketika dia memperkosa satu orang, dia boleh dibebaskan. Ini kejahatan, saudara. Ini bukan keadilan. Orang berdosa harus dihukum berdasarkan dosa-dosanya. Dan perbuatan baiknya tidak boleh menjadi pertimbangan. Saudara, ini keadilan. Demikian kita di hadapan Tuhan Allah. Oleh karena dosa-dosa kita pasti dihukum mati. Dan tidak satupun manusia yang berbuat dosa. Semua manusia, tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa. Semua manusia berbuat dosa. Dan oleh karena dosa-dosanya, semua manusia akan mati. Semua manusia akan dihukum oleh Tuhan Allah. Saudara ya. Jadi agama melalui perbuatan baik, agama melalui amal baik, agama melalui usaha jasa manusia itu sama sekali tidak ada artinya, tak ada nilainya di hadapan Tuhan Allah. Kecuali Tuhan menganugerahkan keselamatan, memberikan keselamatan. Tetapi kalau Tuhan memberikan keselamatan, membebaskan saja manusia berdosa begitu saja, maka dia juga sama tidak adil, ya. Karena manusia kalau mau bebas, tetap penghukuman harus jalan. Tetapi manusia tidak satupun yang bisa menanggung penghukuman, ya, untuk membebaskan diri dari dosa. Semua menuju neraka. Bagaimana caranya? Caranya hanya dari pihak Tuhan. Maka Tuhan menyediakan pengganti, ya, pengganti kita semua dari pihak Tuhan. Sang Logos datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia taat dari lahir sampai mati, sehingga dia layak untuk menjadi pembebas, penebus kita, naik ke atas kayu salib, dia mati, dia berkorban untuk kita, dan sekarang jalan untuk pengampunan dosa. Setelah dosa dihukum, setelah perbuatan berdosa ditimpakan ganjaran keadilan daripada Tuhan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Maka siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diselamatkan oleh Tuhan, ya. Jelas, saudara, berita Alkitab, ya, bukan sesuatu yang konyol. Keadilan tetap jalan.
Hukuman karena dosa tetap jalan, sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus, dan kita yang percaya kepada Dia boleh dibebaskan, ya, diberi gratis, karena memang kita tidak mampu mengusahakan keselamatan kita sendiri. Jelas sekali pesan Alkitab mengenai hal ini. Nah, mari kita lihat sekarang mengenai supremasi daripada penebusan Tuhan Yesus Kristus atau kemuliaan, ya, supremasi kemuliaan Kristus di dalam karya penebusannya. Sekarang mari kita membaca Alkitab dari surat pertama Petrus. Surat pertama Petrus ayatnya yang pertama dan kedua, tetapi kita hanya akan fokus pada ayat yang kedua. Dikatakan di sana, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus, dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kita hanya fokus pada ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan seterusnya. Saudara-saudara, supremasi Yesus Kristus dalam penebusan pertama-tama adalah bahwa karya penebusannya bukanlah satu peristiwa yang sifatnya satu kecelakaan, satu kebetulan, sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, ya, karena terjadi kejatuhan manusia dalam dosa, oleh karena kecelakaan, oleh karena Tuhan gagal di dalam menjaga manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa, dan oleh karenanya terpaksa Yesus harus dikirim, terpaksa Yesus harus datang menjadi manusia dan menjadi penebus. Saudara-saudara, di dalam kamusnya Tuhan Allah tidak ada hal semacam itu. Itu ada di dalam domain manusia. Membuat sesuatu lalu dilihat tidak sempurna, dilihat gagal, lalu dihancurkan, lalu bikin karya yang baru. Tapi kalau Tuhan tidak, semua komplit dari A sampai Z, dari Alfa sampai Omega, semua komplit, ya. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang, tidak ada kelemahannya. Di dalam dekrit ketetapan Tuhan, di dalam rancangan Allah yang kekal, memang sudah diputuskan, ditetapkan bahwa Kristus akan menjadi penebus, bahwa Kristus akan datang menjadi penebus. Kalau demikian berarti apa? Memang kejatuhan dalam dosa sudah masuk dalam rancangan Allah yang kekal. Walaupun kejatuhan dalam dosa bukan Tuhan penyebabnya. Setanlah yang menjadi penyebab dia jatuh, manusialah yang menjadi penyebab dia jatuh, ditambah dengan pencobaan setan dari luar. Setan tidak ditebus oleh Tuhan, tetapi manusia ditebus oleh Tuhan. Ya. Setan karena dia berbuat dosa dari dirinya sendiri, maka tidak ada penebusan. Manusia dicobai dari luar oleh iblis, maka dia jatuh, dan oleh karenanya bisa mendapatkan penebusan, saudara. Maka saudara, adanya dosa dalam dunia itu sudah masuk dalam dekrit Allah, bukan satu kecelakaan, bukan sesuatu yang tiba-tiba masuk, yang menginterupsi karya daripada Tuhan Allah. Di dalam rancangan kekal Tuhan Allah memang sudah ada rancangan untuk mencipta, rancangan untuk mengizinkan kejatuhan, entah malaikat dan manusia, dan yang mendapat penebusan hanya manusia. Rancangan untuk mengirimkan juru selamat, Sang Logos Firman, untuk datang menjadi penebus. Rancangan untuk kedatangan Yesus kali yang kedua, untuk mengakhiri segala sesuatu, menyempurnakan segala sesuatu pada saat konsumasi. Maka saudara, tak ada satu hal yang sifatnya kebetulan, yang sifatnya gagal, yang sifatnya lemah, yang sifatnya kurang di dalam rancangan Allah. Semuanya didekritkan, dan apa yang didekritkan ditetapkan Tuhan Allah, semua pasti terjadi. Dan memang sebagian sudah terjadi,
Sebagian sedang terjadi saat ini dan akan terjadi, dan semuanya itu pasti, saudara. Maka karena itu Petrus menulis apa di sini ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Yang kita fokus di sini bukan orang-orang pilihan, ya. Saya tidak membicarakan orang pilihan saat ini, maka saudara jangan fokus ke sana. Tetapi yang kita fokus di sini adalah sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Berarti saudara, ya adanya orang pilihan sesuai rencana Allah Bapa, bahwa orang pilihan itu dikuduskan oleh Roh Kudus sesuai dengan rencana Allah Bapa, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya sesuai rencana Allah Bapa. Mari kita fokus sekarang kepada pengorbanan Kristus. Berarti pengorbanan Kristus itu sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Bukan sesuatu yang terpaksa harus dilakukan. Bagi Tuhan tidak ada plan A, plan B, ya. Itu bukan Tuhan yang punya plan A, plan B, plan C, plan D, plan F, ya. Nanti kalau plan A itu gagal, maka plan B gagal, plan C. Tidak ada seperti itu Tuhan. Tuhan selalu merencanakan, dan apa yang direncanakan yang bersifat tunggal itu pasti terjadi. Dan demikian dalam karya penyelamatannya. Maka di sini Yesus Kristus datang mengerjakan karya penebusannya, itu memang sudah ditetapkan sejak awal. Bukan kecelakaan. Rencana penebusan supaya kita orang-orang pilihan taat kepada Yesus Kristus sudah sesuai dengan rencana Allah Bapa. Saudara, sudah sesuai dengan rancangan Allah yang bersifat kekal. Maka di dalam poin yang pertama ini, Kristus menyatakan kemuliaannya, bahwa pengorbanannya bukan sesuatu yang bersifat kebetulan, sesuatu yang bersifat dipaksakan, sesuatu yang bersifat interupsi, ya, tidak. Tetapi memang sudah diset sejak semula, ditetapkan dalam rancangan Allah, memang harus demikian. Itu sebab saudara, maka kitab Kejadian, ya, kitab paling pertama dalam Alkitab, di bagian paling dini, paling awal di dalam Kejadian 3 ayat 15. Di sana dikatakan apa saudara? Kejadian 3 ayat 15. Saya akan membaca ini ayat setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan meremukkan kepala ular, saudara, sejak dini. Karena memang apa saudara? Sudah ditetapkan dalam rancangan Allah yang bersifat kekal, bukan sesuatu kebetulan. Itu sebab sejak awal Alkitab sudah bicara itu. Ini kemuliaan Kristus yang pertama. Maka pengorbanannya bukan kebetulan. Pengorbanannya sudah direncanakan secara kekal dan tidak meleset satupun. Kedua sekarang saudara, setelah Yesus datang ke dalam dunia, Kristus itu taat secara sempurna. Ini kemuliaan Kristus yang kedua di dalam penebusan, di dalam redemption. Yesus Kristus taat secara sempurna. Mari kita melihat sekarang Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, hendaklah kamu hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, ini ada langkah-langkah atau step-step bagaimana Kristus direndahkan, atau Kristus merendahkan dirinya sendiri, ya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan,
walaupun dalam rupa Allah. Artinya Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita fokus kepada kesetaraan dengan Allah. Berarti Kristus tidak lebih rendah daripada Allah Bapa. Yesus Kristus setara dengan Allah Bapa, ya, saudara. Dalam istilah King James, ya, dikatakan di sana, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, ya, to be equal, ya, sama, setara dengan Allah Bapa, ya, karena memang hanya satu substansi, satu hakikat. Hakikat yang dimiliki Allah Bapa itu juga yang dimiliki oleh Sang Anak, Sang Logos, saudara. Maka Yesus yang setara dengan Allah Bapa itu, kemudian apa? Pertama, dia tidak mempertahankan itu, ya, tidak mempertahankan. Itu yang pertama. Kedua, melainkan mengosongkan dirinya sendiri. Saya sedikit menjelaskan ini, saudara, karena ada orang-orang yang salah tafsir dan akhirnya memberikan tafsiran menyesatkan. Istilah aslinya di sana adalah ekenosen, saudara. Istilah ekenosen ini memang bisa diterjemahkan mengosongkan diri, tetapi pengertiannya bukan mengosongkan keilahiannya. Artinya Yesus waktu datang ke dalam dunia, dia berhenti jadi Allah. Sebagaimana istilah daripada pendeta Erastus Abdono, itu ada istilah, ya, itu di-terminate katanya, dikosongkan, dibunuh oleh Allah Bapa. Apapun istilahnya itu, ya, yang dipakai, tetapi itu adalah istilah yang menyesatkan, yang tidak diajarkan Alkitab. Yesus tidak menghilangkan keilahiannya ketika datang ke dalam dunia. Kalau Yesus menghilangkan keilahiannya, maka Yesus yang datang ke dalam dunia itu hanya sepenuhnya manusia dan tidak ada hubungan sama sekali dengan keilahian. Tidak ada hubungan sama sekali dengan natur ilahi, saudara. Maka Yesus sama dengan kita, tidak ada hubungan sama sekali dengan keilahian Sang Logos, saudara. Tetapi tidak demikian, saudara. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, Sang Logos ilahi pribadi kedua, Allah Tritunggal itu mengambil natur manusia. Dia mengambil natur manusia bagi dirinya, sehingga sekarang naturnya ada dua, Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Tetapi keilahiannya ini untuk sementara waktu diabaikan. Bukan tidak ada, ada 100%, ada sepenuhnya bersama Yesus, tetapi diabaikan, saudara. Kalau dalam istilah Johannes Calvin, itu dia menggunakan istilah untuk sementara waktu Yesus menyembunyikan keilahiannya, saudara. Walaupun mengabaikan keilahiannya, saudara, tetap saja pada saat-saat tertentu nyata sekali bahwa Yesus itu adalah Allah. Waktu dia mengadakan mujizat-mujizat, waktu membangkitkan orang mati, waktu berkata-kata sebagaimana dia sendiri adalah Allah Yehova, I am that I am. Ketika dia berkata, akulah roti hidup, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah guru dan Tuhan, akulah terang dunia, akulah pokok anggur yang benar, dan lain sebagainya. Dia sedang mengidentifikasi diri sebagai Yahweh atau Yehova, Ehye, Aser Ehye, di dalam kitab Keluaran 3 ayat yang ke-14, di mana Allah Yehova menyatakan namanya kepada Musa, saudara. Maka sama sekali salah kalau dikatakan Yesus mengosongkan dirinya sama sekali dan menjadi manusia. Kalau begitu tidak berbeda dengan kita, saudara. Nah, ini adalah sesuatu teori yang menyesatkan. Satu bentuk teori kenosis yang lain, saudara, yang salah memahami istilah ekenosen yang diajarkan di dalam kitab Filipi ini, itu mengatakan bahwa Yesus itu menjadikan keilahiannya atau mereduksi keilahiannya hanya menjadi berupa potensi saja. Mana bisa kealahan, substansi keilahian direduksi hanya menjadi berupa potensi, saudara. Tidak mungkin, saudara. Allah tidak mungkin berhenti jadi Allah. Allah tidak mungkin berubah menjadi bukan Allah. Allah tidak mungkin berhenti jadi Allah.
Maka dengan demikian di sini saya sekaligus meluruskan kesalahpahaman daripada banyak pendeta yang mengatakan Allah itu bebas menjadi apa saja. Allah bisa jadi batu, Allah bisa jadi mimbar ini, Allah bisa jadi apa saja. Ini ajaran sesat, saudara. Allah itu tidak bisa jadi apa saja. Allah ya Allah, ciptaan-ciptaan. Ada perbedaan kualitas yang begitu dalam, sehingga pencipta tidak mungkin menjadi ciptaan. Ciptaan tidak mungkin menjadi pencipta, saudara. Maka saudara yang dengar khotbah saya hari ini, kalau bicara coba tertib, saudara, ya, secara teologis agar kita tidak menyesatkan orang. Jangan sampai berkata Allah itu bebas jadi apa saja. Allah tidak bebas jadi apa saja. Allah adalah Allah, manusia adalah manusia, malaikat adalah malaikat. Ciptaan adalah ciptaan, saudara. Ada jurang kualitas yang begitu dalam yang tidak mungkin bisa diseberangi, sehingga Allah tidak mungkin jadi batu, batu tidak mungkin jadi Allah. Ya. Waktu dikatakan sang logo, sang firman datang ke dalam dunia menjadi manusia, itu maksudnya bukan berubah menjadi manusia, saudara. Bukan berubah menjadi manusia, tetapi mengambil natur manusia, sehingga naturnya sekarang ada dua. Ilahi sepenuhnya karena memang dia Allah, dan manusia sepenuhnya waktu dia ngambil natur manusia, saudara. Jadi ini pengertiannya, saudara, ya. Jadi keilahan Yesus tidak mungkin direduksi hanya menjadi berupa potensi saja, sebagaimana diajarkan oleh penganjur teori kenosis yang menyesatkan, ya. Mari saya lanjut sekarang, saudara. Saya lanjut kembali step tadi. Kesetaraan dengan Allah bukan yang harus dipertahankan, itu yang pertama. Kedua, mengosongkan diri. Saya sudah menjelaskan tadi, artinya mengabaikan keilahiannya untuk sementara waktu. Lalu kemudian saudara mengambil rupa seorang manusia, seorang hamba, ya. Jadi mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara bukan saja menjadi sama dengan manusia, tetapi dalam rupa yang lebih rendah, yaitu hamba, ya. Jadi tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu pertama, langkah perendahan diri yang pertama. Langkah perendahan diri yang kedua, mengosongkan diri dalam arti mengabaikan keilahiannya. Kedua, yang ketiga, menjadi sama dengan manusia, bukan hanya manusia biasa, tetapi menjadi sama dengan hamba. Sudah keempat, saudara. Lalu dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Berarti menjadi manusia, lalu bukan hanya sekedar manusia, menjadi manusia hamba. Dari manusia hamba itu taat sampai mati. Lalu saudara bukan mati biasa, bahkan mati terkutuk di atas kayu salib. Kalau kita hitung berapa step ini, saudara? Pertama, tidak menganggap kesetaraan dan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu pertama. Kedua, mengosongkan dirinya, mengabaikan keilahiannya. Kedua. Ketiga, mengambil rupa seorang manusia. Di sini saya agak balik, saudara, ya. Mengambil rupa seorang manusia, lalu bukan manusia biasa, manusia hamba, bukan. Jadi sudah keempat ini, ya. Lalu kemudian saudara merendahkan dirinya taat sampai mati. Sudah kelima, mati, ya. Lalu mati di atas kayu salib. 6 langkah perendahan diri daripada Yesus Kristus di dalam kitab Filipi ayat 2, pasal 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-8, saudara. Perendahan diri ini yang menyebabkan kita harus mengambil kesimpulan bahwa apa? Kristus itu taat secara sempurna. Kristus bukan taat setengah-setengah. Kita melayani Tuhan, saudara, banyak tidak taatnya. Saya koreksi hidup saya sendiri, saya mendapati banyak tidak taatnya. Banyak pendeta yang kelihatan melayani Tuhan dan begitu luar biasa, saya percaya juga mempunyai banyak ketidaktaatan. Karena ketaatan kita manusia tidak sempurna, bagaimana kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, tidak sempurna, saudara. Tetapi Kristus ketika datang mengambil natur manusia, dia taat secara sempurna, bahkan melewati 6 langkah
sebagaimana saya sudah jelaskan tadi saudara. Ya. Maka dengan demikian di sini ketaatan Kristus menjadi supreme, ya, mempunyai supremasi melampaui segala sesuatu, melampaui ketaatan orang-orang saleh. Orang-orang saleh siapa sih yang taat? Di dalam perjanjian lama siapa? Kata Allah yang paling taat siapa? Nuh atau Daniel, ya, atau Ayub, saudara. Semua tidak ada satupun, bahkan yang hanya mencoba menghampiri sedikit saja ketaatan daripada Yesus Kristus, sama sekali tidak ada. Terlalu jauh, jurang perbedaannya terlalu dalam, saudara. Kesalehan manusia kata kesalehan manusia kata Yesaya itu tidak sama. Kesalehan manusia itu sama seperti kain kotor, ya, kain yang dipakai oleh wanita pada saat semar kain, saudara. Maka dengan demikian kita melihat bahwa tidak ada satupun yang mempunyai ketaatan yang sempurna sama seperti ketaatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membandingkan ketaatan Kristus dengan ketaatan daripada yang lainnya, sama sekali tidak ada apa-apanya, dan ini menjadi kontras dengan apa yang dialami Adam di Taman Eden. Mari kita melihat sekarang kitab Roma pasal yang kelima ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Roma pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Saudara, Adam tidak taat, maka semua orang beroleh penghukuman, ya. Adam tidak taat, semua orang menjadi orang-orang yang berdosa, yang tidak taat di hadapan Tuhan Allah. Tetapi oleh perbuatan kebenaran satu orang, oleh ketaatan satu orang, demikian pula menjadikan semua orang menjadi orang benar. Adam tidak taat, semua orang berdosa. Yesus taat, maka melalui ketaatan Yesus semua orang yang percaya kepada Dia itu dibenarkan. Maka saudara, Yesus mempunyai supremasi yang tidak bisa dilawan di dalam ketaatannya yang sifatnya sempurna. Nah sekarang saudara, mari kita melihat yang berikut. Bukan saja Yesus itu mulia di dalam ketaatannya yang sempurna, tetapi Yesus juga itu mulia di dalam hal menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya tidak terpaksa. Yesus menyerahkan nyawanya bukan karena dipaksa atau oleh karena misalnya ada yang mengajarkan bahwa Yesus kehabisan darah maka dia mati. Yesus itu tidak tahan lagi, ya, dengan penderitaan-penderitaannya di atas kayu salib, maka terpaksa dia menyerahkan nyawanya karena penderitaan yang terlalu hebat. Ini adalah tafsiran yang ngawur saudara, karena Yesus tidak pernah menyerahkan dirinya mati oleh karena kecelakaan, ya, oleh karena sudah tidak tahan lagi menderita. Yesus juga tidak pernah menyerahkan nyawanya karena dia kehabisan darah, saudara. Yesus menyerahkan nyawanya atas inisiatifnya sendiri. Mari kita membuka sekarang Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17 dan 18, ya.
ayat 17 dan 18 dikatakan di sana, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi jelas di sini Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, ya. Mungkin saya membaca dari ayat 17 ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Yesus sukarela memberikan nyawanya, ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi jelas sekali di sana Yesus Kristus itu sukarela serahkan nyawanya. Yesus Kristus itu sukarela serahkan nyawanya, sukarela berikan nyawanya, dan dia punya kuasa mengambil nyawanya kembali. Itu sebabnya Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-46, Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-46 mengatakan di sana, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus Kristus mati karena dia sendiri menyerahkan nyawanya. Tidak dipaksa, ya. Dia rela serahkan nyawanya sendiri. Maka saudara, di sini kemuliaan Kristus dinyatakan dengan jelas. Kalau tadi dia taat sempurna, sekarang ketika menyerahkan nyawanya, dia lakukan itu dengan sukarela secara sempurna. Tidak ada paksaan apapun, saudara. Ini kemuliaan Kristus yang berikut. Kemudian saudara, di dalam mengerjakan karya keselamatannya atau karya penyelamatannya, Yesus Kristus kerjakan itu dari awal sampai akhir dan tidak menyisakan satu pun, ya, tidak menyisakan satu pun untuk diselesaikan oleh manusia. Tuhan Yesus selesaikan dari awal sampai akhir. Mari kita membuka sekarang Yohanes pasal yang 10 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Perhatikan baik-baik saudara, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan itu bersifat sempurna. Tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya dari tangan Kristus. Tidak ada seorang yang bisa merebutnya dari tangan Allah Bapa. Maka ini berarti mulai dari merancang, kemudian di dalam pelaksanaannya, sampai kepada penjaminannya bahwa keselamatan itu bersifat kekal, sempurna, tuntas, komplit, itu semua dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja di dalam order daripada Tritunggal, Allah Bapa yang merancang, Kristus yang menjalankan itu, dan nanti yang mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita itu adalah Allah Roh Kudus, saudara. Maka di sini Yesus Kristus mengerjakan dari awal sampai akhir karya keselamatan itu. Ini poin yang keempat, kemuliaan Kristus di dalam karya penebusan. Yang terakhir sekarang saudara, kemuliaan Kristus ketika menaklukkan orang-orang berdosa untuk percaya kepada Dia. Bukan dengan paksaan, bukan dengan pedang, bukan dengan
sesuatu kekerasan, tetapi dengan cinta kasih dan menggerakkan kerelaan daripada seseorang untuk mengikut Yesus Kristus. Kalau pemimpin dunia ini menggunakan kekerasan, menggunakan paksaan yang bersifat koersif ya kepada orang-orang untuk mengikuti mereka, Yesus Kristus tidak menggunakan paksaan semacam itu. Yesus Kristus menggunakan kekuatan kasih. Mari kita membuka sekarang di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-20. Wahyu 3 ayat yang ke-20 dikatakan di sana, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, Yesus dikatakan mengetuk, tidak langsung masuk, tidak langsung paksa orang percaya kepada dia. Maka jikalau ada agama sifatnya pemaksaan, paksa kamu. Kalau kamu tidak sama dengan saya, kamu kafir. Kalau kamu tidak sama dengan saya, maka saya bunuh kamu. Maka itu agama yang tidak mempunyai cinta kasih. Pada hakikatnya agama itu adalah agama palsu, saudara. Agama sejati sebagaimana di bawah Yesus Kristus itu dipimpin oleh cinta kasih. Maka esensi iman Kristen salah satunya adalah bergumul. Ketika seseorang mengajar, tidak bisa menggunakan pemaksaan, tetapi menggunakan cara-cara persuasif di dalam mengajar, membimbing seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, ya, dari hati keras menolak firman sampai dia dipimpin oleh kekuatan Roh Kudus untuk menerima firman, saudara. Maka menyebarkan Injil, kita tidak pernah pakai cara kekerasan, tidak pernah pakai cara pedang, tidak pernah pakai cara memaksa orang, saudara. Ini spirit kasih yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka karena itu, saudara, Tuhan Yesus supreme, mempunyai supremasi, begitu dipermuliakan dari caranya membangun kerajaannya, dari caranya mengumpulkan orang-orang pilihan, dari caranya mengumpulkan murid-murid dan pengikut-pengikut, tidak lewat paksaan, tetapi dengan lewat cinta kasih, dengan persuasi yang begitu manusiawi, memperlakukan manusia bukan seperti hewan yang dipaksa, bukan seperti budak yang dicambuk untuk mengikuti dia, tetapi dengan cinta kasih memimpin. Dengan demikian, saudara, ini konsisten dengan pengajaran Alkitab yang mengajarkan bahwa keselamatan kita hanya anugerah Tuhan. Ketika kita masih melawan Tuhan, ketika kita masih berdosa, Roh Kudus sudah bekerja dalam hati kita, melembutkan hati kita, memberikan benih hidup rohani, memberikan telinga rohani, dan memperdengarkan kepada kita firman yang memberi hidup. Ketika kita mendengar firman, di situ baru kita beriman, dan ketika kita beriman, kita dibenarkan, saudara. Bukan lewat pemaksaan, bukan lewat cara kekerasan, tetapi dengan cara cinta kasih, mengikuti natur alamiah kita sebagai manusia, saudara. Itu sebabnya seorang tokoh yang besar sekali yang bernama Napoleon Bonaparte, saya tidak yakin kalau Napoleon Bonaparte itu adalah seorang Kristen yang sejati, tetapi pernyataannya mengenai Yesus Kristus ketika dia sudah dibuang waktu kalah dalam peperangan itu mutlak benar, sangat benar, saudara.
Suatu saat dia bercakap-cakap dengan seorang pengikutnya, seorang pembesarnya yang bernama Count Montholon. Dia bertanya kepada Montholon, "Kamu tahu tidak siapa Yesus itu? Coba ceritakan kepada saya sekarang, siapakah Yesus Kristus? Coba ceritakan kepada saya." Dan saudara-saudara, kemudian Count Montholon berkata, "Saya tidak tahu. Saya tidak paham tentang Yesus." Lalu Napoleon menarik Montholon dekat dia, lalu kemudian berkata, "Kamu tahu tidak Yesus Kristus? Yesus Kristus membangun kerajaannya tidak sama seperti kami. Kalau saya, pemimpin-pemimpin dunia ini, membangun kerajaannya dengan cara yang keras, kami harus hadir secara fisik di depan para pengikut, lalu kemudian mempengaruhi mereka untuk mengikuti kata-kata kami, komando kami. Yesus Kristus tidak memerlukan semua itu. Cukup dengan cinta kasihnya, dan dia hadir secara rohani, mistik, tidak kelihatan. Lalu kemudian dia mempersuasi dan cara sedemikian rupa, lalu orang pun menyerahkan hatinya kepada Yesus, setia kepada Yesus seumur hidup, bahkan melampaui cintanya kepada keluarga, kepada sanak famili dan lain sebagainya. Maka siapakah Yesus ini? Yesus bukan hanya manusia biasa saja. Yesus bukan hanya manusia biasa saja. Dia pastilah bersifat ilahi. Ini pernyataan daripada Napoleon Bonaparte, saudara. Saya berharap saja di akhir hidupnya dia menerima Yesus Kristus, saudara. Tetapi kalau dia tidak menerima, juga sama, dia berada di bawah penghukuman, sama seperti orang-orang lain yang menolak Yesus Kristus. Tetapi pernyataannya ini benar sekali. Maka Yesus Kristus membangun kerajaannya bukan dengan pedang. Yesus Kristus membangun kerajaannya bukan dengan kekerasan, tetapi dengan cinta kasih. Maka biarlah kita orang percaya memberitakan Injil dengan persuasi, dengan mengajar, bukan dengan mengancam, bukan dengan kekerasan. Saudara, ada pendeta-pendeta juga yang suka ngancam, ya. Kamu kalau tidak ke gereja, kamu akan dibuang Tuhan ke neraka. Memang betul, tetapi cara pemberitaan Injil bukan seperti itu. Cara pemberitaan Injil adalah memberitakan Injil bahwa manusia berdosa dan butuh anugerah Tuhan, butuh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian meminta orang itu untuk memikirkan, menantang dia untuk mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kalau dia belum percaya, tidak bisa dipaksa, dan kita hanya bisa berdoa agar Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Dari seluruh pemaparan saya ini, saudara, nyata kemuliaan keagungan Yesus Kristus di dalam karya penebusannya, di dalam keseluruhannya. Dari awal sampai akhir, dia yang pegang kendali. Yesus yang supreme, yang mempunyai supremasi dari awal sampai akhir. Maka siapakah yang kita percaya? Yesus Kristus, Allah yang sejati, penebus yang sejati. Saudara sudah mengambil bagian yang terbaik. Biarlah kita memberitakan kabar keselamatan ini sampai Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pembahasan. Dan biarlah kami melihat Kristus yang semakin mulia, melihat Kristus yang semakin agung dalam kehidupan kami, dan melihat Yesus Kristus yang semakin supreme, mempunyai supremasi dalam seluruh kehidupan kekristenan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pimpin kami untuk selalu memuliakan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya akan kembali menyanyikan pujian tadi.
Ya, umatnya pujilah. Umatnya pujilah. Haleluya, amin. Pada Kristus Raja. Haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pasti Dia berkenan. Haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu. Haleluya, amin. Pujilah padanya. Haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari surga, bekallah pujilah Sang Kristus. Haleluya, amin. Gemarlah jiwamu. Haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia. Haleluya, amin.